Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini, di pertemuan 5 atau acara 5, saya akan membuatkan persiapan apa untuk topologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan persiapan ke topologi ya. Nah, pertama-tama kita siapkan data-data yang sudah kemarin kita buat. Yang terakhir itu pertemuan kita mengisi data atribut setiap poin, kemudian line, kemudian poligonnya juga dari batas-batas administrasi, nah seperti keterangan kecamatannya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat persiapan topologi. Pertama-tama kita akan mengecek terlebih dahulu apa saja bagian-bagian yang kita isi, yaitu dari keterangan kita siapkan dulu, dari batas kabupatennya sudah siap. Untuk teman-teman yang masih belum mengetahui cara membuat batas kabupaten, mungkin bisa lihat video sebelumnya, atau di sini kita menggunakan polygon to line, yaitu mengubah polygon menjadi polyline. Kemudian kita lihat bagian jalan atributnya sudah terisi semua, jalan kolektor, jalan alteri, dan jalan lokal. Nah, selanjutnya yaitu di sungai atribut kita lihat juga ada sungai satu garis dan sungai aja. Sungai satu garis itu sungai kali ya. Kalau sungai aja berarti itu bagian sungai utama. Dan di batas kabupaten yaitu set file polygon yang warna pink ini, atau bagian set file satu polygon yang sudah kita buat. Kemudian batas administrasi yang per kecamatan poligonnya. Nah, pertama-tama teman-teman sudah siap data-datanya. Kemudian kita langsung saja membuat file geodatabase. File geodatabase ini untuk menyimpan pekerjaan kita yang sebelumnya sudah kita buat, tapi dalam bentuk file geodatabase. Nah, pertama-tama kita cari folder kita masing-masing. Itu ada di folder saya, itu di folder. Kemudian klik kanan bagian folder kalian masing-masing. Kemudian klik new. Nah, di sini ada file geodatabase. Kalian klik. Kemudian nanti akan muncul file geodatabase baru di sini. Nah, kita kasih nama saja sesuai kota kalian ya, atau administrasi kalian. Ini saya kota Surakarta. Sebenarnya saya sudah ada di bawah, tapi saya akan membuatkan lagi tutorialnya. Surakarta. Nah, kita sudah ada. Kemudian klik kanan lagi di bagian file geodatabase-nya, klik kanan. Kemudian ada bacaan new lagi, klik bagian new, kemudian fitur dataset. Nah, klik bagian fitur dataset. Karena kita memuat datanya banyak, kita pilih new fitur dataset. Nah, kita kasih nama lagi administrasi kota kalian ya, SRK Surakarta, itu aja. Dan next. Nah, di sini masukkan koordinat sistem kalian. Mengingatkan kembali teman-teman, kalau kalian di wilayah Riau atau Kalimantan itu menggunakannya bukan yang S, tetapi pakainya itu YDS 1918, tapi yang N, North ya. Nah, pakainya N. Kalau di bagian Riau, kemudian Kalimantan, Sulawesi di atas itu N menggunakan. Tapi kalau bagian Sumatera, Padang ke bawah, Jawa, NTB, Bali, Maluku itu menggunakannya EGS 19 sesuai short term hemisphere. Belakangnya itu S, tapi kalau yang atas itu N ya, North. Kemudian kita pilih sesuai koordinat masing-masing. Next, kemudian next aja, ini data ketinggian. Dan kemudian klik finish. Nah, di sini akan muncul lagi file fitur dataset. Kemudian kita klik kanan lagi di fitur dataset, bagian import. Nah,
Di sini ada dua pilihan. Kalian pilih yang multiple karena kita memiliki banyak dataset, tetapi kalau kalian memilih single itu hanya memerlukan satu data. Kembali lagi, import fitur class multiple. Nah, kemudian kalian caranya agar cepat, tidak usah input satu-satu seperti ini. Kalian eh, pencet di keyboard kalian yaitu on shift, kemudian klik bagian mouse kalian atau kursor sampai ke bawah ke bagian administrasi Surakarta. Untuk ininya peta RBI-nya kita tidak usah masukkan. Nah, jika sudah biru semua seperti ini, kita seret ke input. Nah, otomatis dia akan berpindah ke sini. Nah, kemudian output geodatabase-nya ini biarkan saja karena outputnya itu akan mengarah ke bagian ini, outputnya fitur dataset. Kemudian klik OK. Nah, dia akan memproses terlebih dahulu di sini. Tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Mungkin agak lama bagi teman-teman yang mengalami banyak tab-tab atau ini. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian di sini akan terbagi menjadi dua data. Yang pertama yang tadi data kita sebelumnya, dan kedua kemudian ada data fitur dataset atau file geodatabase yang sudah ada. Cara membedakannya itu kita lihat di bagian ini ya. Bentar. Bagian ini list by sort. Nah, kemudian kita akan melihat kalau di sini dia menggunakannya folder, dan di sini kita menggunakannya file database, dan nah, di sini yang perbedaannya di sini. Dia menggunakan file database, kemudian ada data fiturnya. Nah, di sini ada admin kantor, batas kabupaten, batas kecamatan, jalan atribut dan sungai atribut, batas kabupaten, kemudian batas administrasi kota Surakarta. Nah, yang satu lagi itu kenapa nggak masuk? Karena dia sudah ada satu poligon, jadi tidak perlu. Sebenarnya kita menggunakan satu poligon saja untuk membuat datanya aja sih. Nah, kemudian jika sudah ini membuat fitur dataset atau file geodatabase, selanjutnya kita ke menu customize. Bentar, ganti dulu. Oh ya, yang sebelumnya kita hapus aja, yang data sebelumnya kita remove, juga remove. Nah, yang ini nggak usah dulu coba. Nah, remove saja. Remove. Nah, selanjutnya kita ke bagian customize, toolbar, kemudian kita cari menu topologi. Nah, menunya itu seperti ini ya, topologi baca. Nah, ini kan dia nggak bisa aktif nih. Cara mengaktifkannya itu kita ke bagian menu ini, fitur dataset, kemudian ke bagian new. Nah, di sini ada simbol atau namanya itu topologi. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita next terlebih dahulu. Next lagi. Nah, kita masukkan terlebih dahulu yang mana kita akan jadikan ini. Kita select semua aja. Kemudian select next. Kemudian next lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan rules, atau rules itu menu-menu topologi untuk mengecek bagian-bagian mana saja yang error. Kita klik saja add rules. Nah, di sini dia akan mengajukan dari admin kantor, yaitu titik poin lurusnya, kemudian batas kabupaten dia akan masuknya itu polyline, kemudian untuk administrasi kota dia bentuknya poligon seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Pertemuan acara selanjutnya kita akan
menambahkan menu-menu topologi apa saja yang harus kita gunakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.